Teman-teman, hari ini Bu Indah akan mendongeng tentang dua binatang yang kakak beradik, yaitu binatang angsa. Namanya adalah Angkus dan Angma. Angkus adalah saudara nomor 2. Ketika ditinggal sama kedua orang tuanya, anak yang kedua bernama Angkus, dia sangat tamak. Dari warisannya kedua orang tuanya, kakaknya tidak sama sekali diberi. Semua diambil alih oleh Angkus. Pada suatu ketika, kakak dari Angkus yang hidup sederhana, berada di desa yang sejuk, suatu hari pulang dari hutan mencari kayu bakar. Setelah tiba di rumah, Angma merasa capek dan lelah. Tertidurlah Angma dengan pulasnya di bawah lantai. Di situ Angma sedang bermimpi bertemu dengan seorang kakek. "Hei, Angma, kenapa kamu bersedih, sayang?" "Enggak, kakek. Aku enggak bersedih kok. Aku cuma capek. Setiap hari aku tugasnya mencari kayu di hutan, sehingga badanku capek, badanku lelah, hanya untuk mencari sesuap makanan, sesuap nasi." "Oh, Angma, karena kau begitu sabar, karena kau begitu baik dengan adik kamu, dengan saudara kamu. Sekarang, maukah kamu kakek tolong, Angma?" Kakek mau menolong Angma. "Terima kasih banyak, kakek. Terima kasih banyak. Tapi bagaimana cara kakek menolong Angma?" "Tenang saja, Angma, tenang. Coba kamu pergi ke sebuah goa. Di situ kamu akan menemukan sesuatu yang bisa membuat kehidupanmu lebih baik dari yang sekarang." "Kakek, terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek." Nah, setelah itu, teman-teman, Angma terbangun dari tidurnya yang pulas. Apakah benar aku bermimpi ya? Teman-teman, saat itu tibalah Angma terbangun dari tidur dan langsung pergi ke sebuah goa. Goanya yang sangat gelap. Dengan pelan-pelan Angma memasuki goa tersebut. Tibalah Angma di suatu tempat yang ada sedikit cahaya. Disitulah Angma menemukan sebuah bokor. Akhirnya bokor tersebut dibuka dan mengeluarkan cahaya. Dengan perlahan dan hati-hati, Angma membawa bokor tersebut untuk dibawa pulang. Di dalam perjalanan, teman-teman, Angma tidak menemukan siapapun. Desanya terlihat sepi dan Angma pun bergegas menuju ke dalam rumah dengan membawa bokor yang telah ditemukannya di dalam gua dari petunjuk kakek yang ada di dalam mimpinya tadi. Di situ Angma merasa kebingungan dengan bokor yang didapat dari gua. Bagaimana caranya membuka bokor tersebut? Seharian belum makan, teman-teman. Perut Angma sangat lapar. Aduh, kenapa perutku lapar? Iya, aku seharian belum makan.
Akhirnya Akma menggesek tutup bokornya. Akma sambil bilang, perutku sangat lapar. Apakah di dalam bokor ini ada jagung dan air yang bisa aku gunakan mengobati rasa laparku? Akhirnya dibukalah di situ jagung, makanan, air keluar dari situ teman-teman. Akhirnya dengan rasa gembira, dengan rasa terharu, Akma memakan apa yang dikeluarkan dari bokor tersebut. Akma pun masih bingung teman-teman, bagaimana cara menutup bokor tersebut agar jagung dan airnya bisa berhenti. Akhirnya Akma menggosok secara perlahan dengan penuh kasih sayang bokor yang didapatnya tadi. Akhirnya berhentilah jagung, air, dan makanan dari bokor tersebut. Dan bokor tersebut ditutup kembali oleh Akma. Teman-teman, lama-kelamaan adiknya yang sangat angkuh, yang bernama Angus, lama-lama curiga. Kenapa kakakku sekarang kok tidak pernah mencari kayu bakar lagi? Kenapa kakakku sekarang kok hidupnya bisa makmur? Karena adiknya yang angkuh, karena adiknya yang tamak. Teman-teman, akhirnya tadi adiknya mencari tahu kenapa kakaknya kok bisa hidupnya senang dan bahagia teman-teman. Akhirnya suatu hari dengan secara sembunyi-sembunyi adiknya pergi ke rumah kakaknya. Malam hari akhirnya adik mengetahui bagaimana dan asal-usulnya seperti apa kakaknya kok bisa sekarang jadi makmur. Akhirnya Angus pun tahu kakaknya mempunyai bokor ajaib. Akhirnya bokor tersebut dicuri oleh adiknya yang tamak tadi teman-teman. Dengan mengendap-endap secara perlahan di malam hari, adik yang bernama Angus yang sombong, yang angkuh tadi mencuri bokor milik kakaknya dan dibawa pulang. Di situ kakaknya pun tidak tahu teman-teman kalau bokornya dicuri oleh adiknya yang bernama Angus. Akhirnya tibalah Angus di rumahnya. Angus penasaran bagaimana kakaknya bisa makmur dengan bokor ini. Akhirnya pun perutnya terasa lapar. Angus mencoba seperti yang dilakukan kakaknya. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ teman-teman? Di situ adik yang bernama Angus yang sombong, yang tamak tadi akhirnya bisa membuka bokor. Keluarlah jagung, keluarlah air, keluarlah makanan yang enak-enak. Tetapi Angus tidak bisa menutup kembali bokor tersebut. Tidak tahu bagaimana cara menutup bokor tersebut. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Jagung terus-menerus keluar dari bokor. Air dan makanan terus-menerus keluar dari bokor. Dan Angus pun tertimbun oleh jagung, oleh makanan, oleh air yang dikeluarkan dari bokor. Akhirnya Angus minta tolong. Tolong. Seperti itu. Di sebelahnya, alhamdulillah teman-teman, ada kakak yang mendengarkan Angus minta tolong. Nah, itu
suara adikku deh. Itu sepertinya suara Angkus minta tolong. Kenapa ya Angkus? Berlarilah kakaknya yang bernama Angma. Berlari ke rumah Angkus dengan secepat mungkin. Oh iya, ini Angkus minta tolong. Aku harus menolongnya. Kenapa ya Angkus ini ya? Akhirnya teman-teman, pintu rumahnya Angkus didobrak oleh kakaknya yang bernama Angma. Didobrak. Di situ, Masya Allah, kenapa kau Angma? Kenapa kau Angkus? Akhirnya, kakak, bokornya tidak bisa aku tutup kembali kakak. Angkus minta maaf kakak. Akhirnya, bokor tersebut ditutup lagi dengan Angma dengan cara yang telah diberikan petunjuk oleh kakek tersebut. Alhamdulillah, di situ teman-teman, adik yang tamak, yang sombong, yang angkuh tadi minta maaf kepada kakaknya Angkus yang telah lupa kepada kakaknya, yang telah durhaka kepada kakaknya. Karena durhaka tersebut, kakaknya pun tidak membalas teman-teman. Kakaknya tidak membalas dengan durhaka, kakaknya tidak dendam, karena kakaknya sayang kepada adiknya. Dan sehingga kakaknya memberi pertolongan kepada adiknya, menyelamatkan adiknya dari timbunan jagung yang menimbun adiknya di dalam rumah. Itulah teman-teman yang Bu Indah bisa sampaikan dalam dongeng hari ini, dongeng angsa yang baik hati. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa memetik ceritanya, memetik hasil kebaikannya yang telah ditanamkan oleh kakak Angkas yang baik hati. Meskipun dijahatin oleh adiknya, tetap sayang sama adiknya dan tetap mau membantu adiknya yang dalam kesulitan. Oke? Bu Indah akhiri dulu. Sampai bertemu di dongeng-dongeng selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman.